Oke, selamat malam. Kembali bertemu teman-teman. Sekarang saya nyebutnya teman-teman ya, biar berasa muda aja gitu. Jadi ini ada teman-teman seperjuangan dulu. Ada Abim, ada Faris, ada Tiara, dan ada Cerin. Dulu kita sempat di satu komunitas, yaitu pramuka di salah satu sekolah swasta di Bontang ya. Jadi sekarang saya pengen ngobrol sama kalian. Udah cukup lama sebenarnya nggak ketemu. Mungkin di antara kalian yang sempat ketemu setelah saya di Jakarta cuma Tiara sih ya. Beberapa tahun yang lalu itu juga udah cukup lama gitu. Kita sempat janjian ketemuan, ngobrol gitu. Nah, sama yang lain saya pengen tahu sih sekarang kalian gimana, kuliahnya gimana, terus udah punya rencana apa sekarang gitu kan. Pengen ngobrol aja kalau boleh gitu. Ya, mungkin nanti giliran aja saya ada beberapa pertanyaan, nanti boleh dijawab sama kalian, tapi jawabnya gantian aja. Pertanyaannya sama. Mungkin mulai dari Abim dulu nih. Bim, dulu kenapa sih kok dulu tuh mau ikut pramuka, sama kenangan paling berkesan apa yang ada saat pramuka di SMP dulu gitu? Oke, sebenarnya ikut pramuka itu karena saya nggak ada kerjaan lain loh kelas 7 tuh ya. Kelas 7 itu kan benar-benar istilahnya hopeless memory lah. Memori yang tidak punya apa-apa gitu, kelas 7 itu. Dan kelas 8 kebetulan waktu itu kan seleksi kalau nggak salah ya. Seleksi itu saya dilihat sama uh, siapa pembina kita yang perempuan tuh lupa Kak Sari, Kak Sari. Lihat sama Kak Sari waktu itu tekniknya itu kita bertanding tentang tandu. Alhamdulillah tandunya bagus dan diajaklah seleksi. Pas diajak seleksi itu pun ya dihajar juga sama Kak Sari. Saya ingat sama Kak Sari itu dibilang kayak karena waktu itu saya salah bikin simpul dan simpul itu akhirnya pas dinaikin rusak gitu. Dia bilang saya gini, apa namanya? Kamu mau bunuh orang apa gimana gitu. Bikin tandu itu mau bunuh orang apa mau nyelamatin orang gitu. Tapi dalam istilahnya di situ bukan artian memarahi ya, tapi memberitahu gitu. Tapi mungkin kasarnya emang kata-katanya keras dan sebagainya, gitu kan. Sebenarnya waktu itu kayak nggak begitu nyangka juga mau besok pramuka. Tapi dalam artiannya gini, kalau tanpa pramuka itu saya nggak akan ada di kondisi sekarang ini loh. Istilahnya bisa berbicara di depan umum, bisa melakukan suatu hal yang istilahnya tidak bisa dilakukan orang lain. Dari aku gitu aja sih Pak. Kesan yang paling berkesan lah, kan beberapa kali ikut lomba tuh. Berkesan tuh gini, berkesan itu waktu kita di Samarinda yang di apa sih di angkatan tentaranya itu ya. Karena istilahnya gini, di situ kita belajar gitu. Kita yang cowok itu merasa terlalu merendahkan teman-teman yang perempuan gitu. Ya kan? Kita berpikir bahwa mereka tuh gak akan menang. Oh iya. Ya kan? Dengan bodohnya gitu, dengan bodohnya kita berpikir seperti itu. Padahal kita bukan apa ya? Kita bukan bukan cenayang gitu loh. Kita nggak bisa tahu itu. Terus tapi dengan tiba-tiba yang istilahnya kita juga kayak orang bodoh juga di situ waktu dengar tahu yang juaranya ternyata teman-teman dari yang perempuan juara satu lagi. Kalau juara tiga kita mungkin masih ya biasa aja lah ya. Sama Ini aja juara gitu satu ya. gitu. Iya juara satu. Itu yang membuat istilahnya janganlah kita pernah merendahkan orang lain. Ya kecil apapun prospeknya pasti ada hasilnya kok. Begitu. Thank you Abim. Cerin, gimana Cerin? Kalau aku tuh dulu Pak ikut pramuka, inget banget itu gara-gara kayak coba-coba gitu Pak. Jadi waktu itu kalau nggak salah pertama kali itu ikutnya BSC. Dan itu benar-benar belum ada kayak teman-teman yang kayak Naura, Tiara tuh belum ada. Nah, terus kayak waktu dulu tuh kan zaman-zaman pramuka angkatannya Cerin, Abim, Faris sama Tiara tuh kan kayak gimana ya? Itu kayak awal banget nggak sih, sebelumnya tuh belum pernah ada gitu kan. Betul. Terus
dari situ tuh, dan anak-anak angkatan tuh juga pada kayak ogah-ogahan kan ikut pramuka. Jadi ya aku waktu itu kayak mikirnya ya udah ikut aja gitu, coba-coba dulu gitu. Nah, dan akhirnya karena asik gitu, aku mulai ngajak si Tiara, Naura, Anti, Angel kayak gitu. Dan awalnya dulu inget banget Tiara tuh dulu nggak mau ikut pramuka. Dan bener-bener kayak udah nggak mau Chan, nggak mau. Tapi kayak aku paksa terus. Aku bilang, aku kayak dengan iming-imingin gini, kan Tiara dulu suka banget sama PMR ya Pak ya. Nah, terus aku bilang ke Tiara, di pramuka tuh ada PMR-nya juga, ntar kamu ikut aja yang bagian-bagian PMR, sisanya nggak usah, yang tali temali aku aja. Soalnya kan Tiara kayak nggak mau gitu kan dulu tuh. Nah, terus akhirnya semua pada ikut, kayak Naura juga akhirnya ikut. Terus kayak Naura tuh dulu sama Anti berkesan banget buat aku. Aku bilangin ke mereka kayak gini, di pramuka tuh nggak cuma kayak ya kayak tali temali gitu doang, kita bisa buat kayak misalkan hastakarya atau sebagainya gitu. Jadi aku senangnya di pramuka tuh karena mereka juga ikut gitu loh Pak. Jadi kita kayak bareng-bareng. Terus yang berkesan banget buat aku tuh ya pas DSC itu di Samarinda kalau nggak salah, Dewantara Scout Competition ya. Ya. Nah itu aku inget banget di situ, kita yang cewek-cewek tuh kayak bener-bener direndahin, bener sih kata Abim. Kayak direndahin gitu, terus kayak nggak dipercaya buat menang. Terus inget banget waktu kayak lintas alamnya, itu inget banget sempat kesasar di kuburan, bener-bener sampai ke Oh ya? kuburannya. Kayak bener banget sampai ke kuburan gitu, terus kayak itu berkesan banget. Terus waktu itu sempet kalau nggak salah Jian sakit, jadi kayak dapat kebersamaannya, dapat menangnya, dapat ilmunya, dapat semuanya gitu menurut Sherin. Oke. Kesannya juga sama ya Rin ya. Mungkin yang paling berkesan ketika lomba di Samarinda itu ya. Menurut Sherin di Samarinda itu Pak. Oke. Faris gimana Faris? Aku sih karena dulu pas kelas 7 awal-awal pramuka itu Pak. Jadi ceritanya kan lagi baris semua. Itu belum ada yang namanya pratama, belum ada pindu, belum upacara segala macam. Terus pas ada pertama kali upacara dimulai, itu aku kalau nggak salah pas kelas 7 lagi main-main sama teman. Terus kayak tinggal di depan baris paling depan itu. Terus itu tiba-tiba ditarik sama Pak Sugeng kah sama Kak yang pertama tuh Kak Yusuf ya kalau nggak salah. Itu ditarik terus disuruh jadi pemimpin upacara. Terus ya udah jadi maju aja jadi mimpin. Terus habis itu lama kelamaan kok kayak seru gitu. Terus asik aja gitu buat diikutin kegiatannya. Terus aku juga karena suka kemah gitu. Terus sama dulu tuh juga kelas SMP tuh juga nggak tahu mau ngapain kan Pak, nggak ada kerjaan. Kamu kan punya aktivitas lain waktu itu, basket atau apa sih? Basket Catur juga ya? nggak terlalu fokus itu waktu SMP. Terus catur juga pas cuman ikut pas kelas 7 karena kelas 8 ketuaan kan. Jadi ya ikut pramuka karena seru, terus diterusin, terus akhirnya juga ikut lomba-lomba, terus menang, terus ya akhirnya terus. Kesannya yang paling berkesan lomba apa? Kamu beberapa Kalau kali ikut untuk lomba juga kan? kalau untuk aku sendiri sih Pak, kan karena aku ikut musik tradisional kan, jadi nggak bisa ngikutin semua lomba kayak DSC nggak ikut juga karena ada kendala. Jadi kalau aku paling berkesan sih di BSC yang pertama, itu banyak kesan-kesan banget. BSC yang kedua yang kita juara 1, itu banyak kesan-kesan, kita kompak banget, seru, keluarganya erat banget. Terus habis itu untuk kesan yang paling ingat itu waktu aku lagi pioneering sama Jetro sama Upik, itu tiba-tiba ada Aska datang bawa Bos Sapulidi bilang ada monyet ngambur-ngambur tenda. Oh ya di mana itu, di Bontang apa namanya itu? Udah. Oh iya, situ. Yang paling keinget di pramuka sih itu Pak, itu paling lucu banget. Oke, Tiara? Kalau aku tadi udah ceritain Sherin kenapa mau masuk pramuka. Awalnya tuh beneran gak mau banget, beneran gak suka, gak tertarik. Karena gak tertarik aja. Bahkan kayak disuruh wajib ekskul pramuka aja ogah-ogahan gitu loh. Kayak malas, ikut upacara juga nggak bener-bener ngikutin gitu. Cuman karena dipaksa gitu kan sama sekolah wajib pramuka gitu. Terus habis itu iya, pertama itu ikut gara-gara Sherin bilang, ntar kamu bantuin yang bagian PMR-PMR-nya aja, kayak gitu kan. Terus akhirnya, ya udah mau ikut. Terus pertama kali itu ikut BSC. Terus habis itu,
ditawarin DSC kan. Terus pas DSC itu pergantian pinru gitu, awalnya Cerin, terus diganti kayak gitu. Itu sempat aku sama Cerin juga sempat kayak selek gitu sih waktu itu, kayak Oh nggak iya. enak kan. Iya nggak sih, Cer? Iya bener-bener. Iya, kayak tiba-tiba kita dipanggil gitu, yang cowok berubah, yang cewek juga berubah. Yang cowok awalnya Faris kan, terus diganti Upik. Terus yang cewek juga diubah gitu. Terus akunya jadi kayak, sama Upik tuh bener-bener kayak takut banget gitu, karena kayak bukan kita yang minta gitu loh, dipanggil sama Bu Eti kalau nggak salah kayak gitu kan. Terus habis itu di situ takut banget sih, soalnya kan yang ngerti pramuka banget itu Cerin. Terus yang ngajak aku juga Cerin. Terus itu pergantiannya pas mau DSC gitu. Maksudnya kan DSC Sekalimantan Timur gitu kan. Jadi kayak takut banget bawa temen-temen gitu. Itu sih yang paling berkesan juga DSC. Soalnya waktu itu aku sakit pas DSC, terus nggak mau makan. Terus I know. dimarahin. Terus Abim bilang kayak, apa ya, Ti, kalau lu nggak mau makan, ntar lu mati. Atau apa, pokoknya Abim ada marah-marah bawa-bawa mati gitu deh. Kayak dia bilang, lu nggak usah nyusahin orang ya, ntar lu mati kalau nggak makan. Makanya bener-bener kayak dimarahin banget gitu deh sama Abim. Terus habis itu, aku makan kan, itu aku inget banget aku makan nasi kuning. Terus tiba-tiba anak-anak cowok tuh bilang kayak gini, aku abis makan nasi kuning sakit perut tahu, kayak gitu-gitu semuanya. Terus kita jadi kayak, loh kok mereka sakit perut malah dikasih ke cewek-cewek. Terus di situ aku juga lagi sakit kan, malah dikasih makan nasi kuning itu. Tapi untung kita yang cewek-cewek baik-baik aja sih. Terus kita juga sempat kayak mentalnya down gitu, gara-gara kan cowoknya itu sebelumnya udah pernah menang juara 1 BSC, terus kitanya enggak. Terus kita udah kayak hopeless juga gitu loh, kayak nggak berharap menang, kayak ya kayak gitu deh. Terus tiba-tiba ternyata malah kita yang menang gitu, juara 1 gitu. Iya. Poinnya sih memang waktu itu kita masih pionir banget ya. Terutama di sekolah kita waktu itu kan rasanya belum ada sebelumnya gitu. Angkatan sebelumnya yang pramuka, terus kita dihadapan sama beberapa lomba dan puji Tuhan kita menang beberapa lomba gitu, dan semoga itu jadi tonggak sejarah buat nanti teman-teman ke bawahnya. Dan kita lihat sekarang juga sepertinya ya cukup bagus juga gitu. Tapi waktu itu emang harus diakui kalian keren sih gitu. Dan itu yang disyukuri juga sebenarnya dari relasi di pramuka yang membuat ya mungkin kalian sampai sekarang bisa dibilang dekat lah dalam berteman gitu ya. Dan semoga itu selalu kejaga. Oke, kita beranjak dari masa lalu, dari pramuka yang mengawali perkenalan kita ya. Saya dekat dengan kalian kan beberapa memang lewat pramuka gitu ya. Kalau sama Cerin mungkin kita, Faris juga dulu pernah bimbingan di Olimpiade Fisika ya awalnya ya. Tapi memang kita Iya, lebih Pak. dekat setelah kita ada di pramuka gitu. Oke, kalian lagi di Abim di Bontang, Cerin di Bontang, Faris di Jogja, Tiara di Tangerang nih. Rasanya kan terutama yang Abim, Cerin di Bontang, sementara kalian sebenarnya kuliah kan di Bogor sama di Surabaya ya. Kan karena COVID nih. Gimana sih kalau kalian memandang apa yang update sekarang ini, COVID-19 ini gitu. Kalau di mata kalian tuh seperti apa, dan nanti relate sebenarnya ke arah apa yang sudah dilakukan sama pemerintah. Nah, agak berat nih gitu ya. Jadi menurut kalian gimana nih kebijakan pemerintah terhadap COVID-19 ini? Mungkin Tiara dulu, nanti loop-nya muter. Kalau aku sebenarnya kayak nggak terlalu ngikutin kebijakan dari pemerintah sih. Cuman menurut aku kayak pemerintah tuh udah
udah berusaha udah berusaha keras lah gitu buat ngatur. Soalnya kalau misalnya kayak nggak ada new normal, kayak misalnya yang aturan yang sebelumnya yang benar-benar nggak boleh keluar rumah gitu-gitu, itu kan ntar kasihan ya, banyak banget kayak usaha-usaha yang tutup, gak jalan kayak gitu. Tapi semenjak new normal kayak malah angka yang positif corona itu makin banyak kayak gitu kan. Jadi kayak itu pro kontranya. Cuman kayak menurutku sebenarnya new normal itu nggak apa-apa. Cuman semenjak new normal itu orang-orang malah jadinya yang nyepelein kayak gitu. Harusnya kan new normal tapi tetap harus pakai masker, tetap harus jaga jarak gitu. Cuman maksudnya kalau untuk kerja udah lebih dibolehin gitu. Tapi orang-orang tuh malah nanggepinnya kayak lebih bebas gitu loh. Kayak waktu itu aja ada berita kan di Bontang itu yang BK itu sampai full kayak gitu kan. Iya. Kan awalnya Bontang kan awalnya zona hijau ya, terus habis itu jadi zona merah gitu. Tapi orang-orang malah masih ke BK, banyak yang nggak pakai masker, terus full gitu kan orang-orangnya. Kayak sebenarnya salah di kitanya sih, maksudnya salah di warga-warga Indonesianya gitu. Kayak harusnya normal tapi tetap harus pakai masker kayak gitu-gitu. Tapi banyak yang Di kampus gimana Tiara posisinya sekarang? online sampai tahun depan. Udah diputusin sampai tahun depan? Udah. Kalau di Jogja gimana Faris? Saya udah agak lama nggak ke Jogja juga nih. Terpenjara di Jakarta kalau di juga. Jogja. Kondisi di Jogja gimana, Riz? Kalau kondisi di Jogja ini belakangan ini yang nambah corona nggak banyak-banyak banget sih Pak. Mungkin setiap harinya ada 5 atau 10. Kayak untuk penambahan kasus corona di Jogja ini masih kontrol sih Pak. Mal-mal udah mulai buka ya? Mal-mal dari bulan Mei kah? Juni gitu emang udah dibuka. Tapi emang harus kalau kesana harus pakai masker. Batas pengunjungnya juga ada batasnya. Jadi emang dikontrol banget untuk kegiatannya. Kampus juga online juga ya? Ya, untuk kampus juga di UPN juga online sampai tahun depan juga, Pak. Oke. 2 orang yang di Bontang, ngelihat berita kayaknya di Bontang terus naik nih. Dan terakhir juga baca berita ada satu klaster dari satu perusahaan gitu kan. Kemarin di PCR banyak yang positif gitu. Gimana sih di Bontang sebenarnya? Apa yang diceritain Tiara tadi kayak di Bontang Kuala yang kayak nggak ada apa-apa gitu. Abim gimana, Bim? Jadi permasalahan di Bontang ini sebenarnya gini. Kita transmisi lokal itu sebenarnya hampir tidak ada ya. Kalau ada pun itu terlacak. Hanya 1-2 orang. Akan tetapi sayangnya sekali ada salah satu oknum dari salah satu perusahaan itu. Dia itu dari luar kota. Dan dia merasa biasa aja karena badannya sehat gitu ya kan. Merasa biasa aja karena badan sehat. Tetap masuk kerja, tidak lapor. Entah ya, tidak lapor atau laporannya nggak tahu. Karena kan di sini ada tim apa ya, lupa tim apa yang jelas pokoknya itu ya tim itu khusus untuk yang dari luar kota silakan laporan dinas dan sebagainya gitu karena 14 hari itu kan harus karantina, entah dia melakukannya atau tidak, dan akhirnya itu menyebarkan ke salah satu pabrik. Awalnya salah satu pabrik, jadi epicentrum itu hanya salah satu pabrik sebenarnya. Habis itu menjalar ke pabrik sebelahnya, pas banget pabrik sebelahnya, mungkin karena ada transmisi surat dan sebagainya yang misalnya bisa membuat itu menular. Nah, itu sebenarnya yang membuat masalah karena di IPB pun ini menjadi pembahasan penting. Kenapa salah satu perusahaan ini kan salah satu perusahaan ini ya pendukung pertanian ya. Iya. Dan telah diinformasikan bahwa the one and only satu-satunya perusahaan yang memproduksi barang tersebut kan harusnya dia ada banyak karena sistemnya holding. Sekarang tinggal satu yang produksi yang ada di sini. Jadi anggapannya sekarang pertaruhan nyawa masyarakat Indonesia itu sedang dipertaruhkan. Kenapa? Karena ketersediaan pangan di sini sedang ya itu bisa menjadi kolaps lah istilahnya. Kalau misalnya ini tidak bergerak, tidak bekerja, dipastikan chaos dalam 3 bulan ke depan. Tapi ternyata kan masih bekerja, jadi insya Allah aman-aman saja. Gitu aja.
Tapi operasi di pabrik itu tetap jalan kan sepertinya. Tetap jalan karena dipaksa jalan. Akhirnya dari beberapa karyawan-karyawan masih sehat yang pernah operasi di pabrik tersebut yang awalnya jadi epicentrum kan, yang terkena epicentrum tidak boleh masuk. Akhirnya mereka dimasukkan ke pabrik itu biar tetap jalan. Karena kalau misalnya dia nggak jalan, kami pun sudah mendapat isu bahwa ya itu chaos itu akan terjadi gitu. Karena ketahanan pangan nasional sedang dipertaruhkan gitu. Oke. Cerin, kamu udah dari bulan Maret ya di Bontang ya. Rasanya biasanya kalau pulang ke Bontang gitu kan pengennya main sama teman-teman yang dari kampus yang lain Kalau gitu. menurut aku, Sementara kan kondisinya seperti ini, gimana Rin di sana Rin? Apakah jadinya cuma di rumah aja atau masih tetap ketemuan sama teman-teman makan bareng atau gimana? kalau kemarin sih main jarang sih Pak, mungkin lebih dibanding Paris, lebih sering Paris ya. Kalau aku tuh kemarin bener-bener Sharon tuh main sama 2 kali doang, sama Jean Mazaya. Jadi 2 kali itu pun sama Jean cuma kayak ke Sugar Rush gitu. Dan menurut Sharon tuh kayak di saat tinggi-tingginya yang kena COVID itu kayak di Bontang tuh makin rame gitu loh Pak. Jadi kayak tempat-tempat masih pada buka, terus kayak di Klik Cafe aja makin rame, dan menurut Sharon tuh juga kayak nggak ada batasnya gitu. Kayak antara satu sama orang tuh juga kayak deket banget. Terus kayak mereka tuh kayak nggak pakai masker dan sebagainya, kayak gitu sih. Terus kalau gitu peran kita sebagai mungkin yang tahu gitu ya, mungkin lebih tahu apa yang harus kita lakuin gitu. Kalau yang Cerin lakuin gimana? Kalau pas itu sih, kalau Sharon tuh agak sungkan gitu ya kalau misalkan negur. Tapi kalau misalkan sesama teman sendiri, Sharon kayak sering ingetin sih, misalkan ke teman-teman sendiri. Kayak Sharon lebih ingetin ke teman-teman deket. Kayak misalkan contohnya Faris ngajak Sharon main. Nah itu kayak Sharon lebih menolak secara halus. Bukan karena apa, bukan karena sombong atau apa gimananya. Tapi kayak lebih ke kesehatan masing-masing gitu loh. Takutnya kayak makin menambah klasternya kayak gitu. Ya. Oke, kita cukupkan untuk masalah COVID. Kita ambil bahasan berikutnya. Kalian ngikutin politik nggak sih? Dikit. Kalau Ikut. ngikutin ya. Ini aja sih, kalau menurut kalian seberapa penting sih generasi kalian itu paham tentang politik? Gitu. Abim dulu deh, Abim paling paham politik kayaknya ini. Iya, jadi gini. Kita itu sekarang bukan kalau gini ya. Kalau dulu pada saat Perang Dunia Pertama itu kita berperang tentang ideologi, ya ideologi dari sebuah kelompok masyarakat ya. Sekarang ini kalau di Indonesia sendiri awalnya itu sekarang ini waktu pemilihan presiden kemarin kita sedang digunjang-ganjing sedang karena ideologi ya, ideologi Islam sama ideologi Pancasila. Tapi sekarang ternyata bukan itu masalahnya. Masalahnya lebih kompleks. Yang itu istilahnya sudah mulai meredam gitu. Sekarang itu kita sedang bermasalah dengan sistem, di mana orang-orang sudah mulai mempermasalahkan sistem ideologi kita, ideologi Pancasila ya kan, yang kemarin juga istilahnya mau diganti jadi Trisila dan sebagainya. Tapi dalam artian gini, akan menjadi masalah itu sebenarnya saat itu adalah ide, itu tidak masalah karena kita negara demokrasi kan. Demokrasi itu istilahnya kita bebas berkritik, kita bebas berbicara. Saat itu masih menjadi ide, itu tidak masalah. Tapi saat misalnya ide itu sudah menjadi pentungan, nah itu yang menjadi bermasalah gitu. Saat dia sudah mulai mengumpulkan massa dan mulai istilahnya meriuhkan keadaan Indonesia gitu ya. Nah, itu menjadi masalah. Nah, dan istilahnya masyarakat terutama mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan sering dibilang sebagai penjaga pemerintahan sebetulnya, menjaga biar pemerintahan ini tidak tersiap, istilahnya tidak lari dari relnya itu, tidak lari dari rel, tidak anjlok istilahnya. Masalahnya adalah mahasiswa itu hanya bukan pengawas sebenarnya gitu. Kita hanya mengendalikan isu sebenarnya. Isu apa yang terjadi itulah yang kami bahas. Itu mahasiswa. Ya kan? Abim ikut organisasi. Organisasi enggak, tapi istilahnya paham. Kenapa? Karena agak keras ya, organisasi di mahasiswa itu agak keras. Bukan berarti tidak berani, tapi malas saja sebenarnya. Ya kan? Malas mencari musuh. Tapi gitu. kan sebenarnya jalan paling mudah untuk kita menyalurkan aspirasi. Sebenarnya begini,
cara menyalurkan aspirasi itu banyak, ya kan banyak. Kalau mahasiswa, kalau misalnya dalam organisasi itu cenderung misalnya mereka kayak kalau di IPB ada namanya Aliansi Pergerakan Indonesia (API). Itu saat kemarin demo RUU ya, demo RUU itu kan yang menggerakkan RUKWP. sebenarnya dari teman-teman IPB yang 2019 lalu itu 2019 atau 2020 awal lupa ya, kisaran-kisaran itu ya kan, karena saya pun datang ke sana gitu ya kan, tapi istilahnya ternyata itu tidak dibedah secara benar-benar gitu loh, tidak dibedah secara benar-benar sama mahasiswa. Saat itu menjadi isu istilahnya meresahkan masyarakat, nah itu yang akan dibahas, tapi pembacaan draftnya itu tidak mendetil. Akhirnya apa? Akhirnya jadi ketimpangan gitu loh. Pemikirannya jadi aneh, logikanya hilang. Itu jadi masalahnya sebenarnya. Makanya Artinya kita mahasiswa tuh demo gimana? hanya ikut-ikutan aja ya, tapi nggak mendalami kontennya sebenarnya. Mostly yes. Kenapa ya? Darah muda. Wajar dong, ya kan? Darah muda. Kita nggak bisa menyalahkan itu. Kita nggak bisa menyalahkan itu kan itu memang kodrat manusia seperti itu. Apalagi yang laki-laki biar merasa istilahnya, ikut demo terlihat jago di depan perempuan dan lain-lain, itu wajar. Tidak bisa disalahkan itu. Di depan Ya kan? perempuan atau di depan yang lain? Depan yang lain ya, depan yang lain misalnya kayak depan misalnya publik organisasinya dan sebagainya biar dia terlihat baik gitu, itu nggak masalah sebenarnya. Tidak menjadi apa sesuatu yang bisa dipermasalahkan gitu. Tapi masalahnya adalah saat kontennya itu hilang, itu menjadi masalah. Gitu. Itu kenapa kita memang harus belajar sistem politik. Sistem politik itu kan banyak sebenarnya, turunan dari filsafat juga ada. Nah itu yang menjadi masalah. Karena kalau di UI itu bagus. Kenapa? Hampir di setiap materi pembelajaran mereka pasti misalnya filsafat gitu, misalnya fisika gitu, filsafat fisika, teknik filsafat teknik, itu pasti ada istilahnya, karena filsafat disebut ibu dari segala ilmu pengetahuan, dan kita tidak dapat itu di beberapa universitas. Akhirnya logis kita dalam berpikir memecahkan suatu masalah itu rusak. Nah, segitu aja sih, Pak. Oke, mantap sekali, Bim. Faris gimana, Riz? Kalau kamu memandang gimana sih anak muda perlu nggak ngerti politik gitu? Sama Faris di kampus ikut organisasi nggak? Kalau menurutku sih perlu Pak, agar nanti kita waktu udah lulus atau ntar mau masuk dunia kerja, kita nggak bisa dengan gampangnya dimainin sama orang-orang kaya atau orang-orang yang punya posisi di atas. Jadi seenggaknya kita juga bisa berpendapat dan kita bisa mendapatkan kayak hasil atas kerja keras kita. Apa yang kita lakuin sekarang tuh kita bisa dapat balasannya sesuai dengan apa yang kita usahakan. Soalnya kalau misalnya ntar dunia politik emang benar-benar dikendalin sama orang yang punya posisi, ntar orang-orang bawah yang gimana ya, mungkin kayak mereka bakal ditindas terus gitu loh Pak. Jadi keuntungannya itu masuk di orang-orang yang punya posisi di atas. Jadi perlu banget untuk anak-anak muda sekarang arti politik itu penting banget. Sama ini ya, Faris kan kuliah di informatika ya. Ya. Nah, sekarang kan lagi happening banget digital tuh. Kira-kira dari sekarang udah ada gambaran nggak, Riz, nanti istilahnya kamu memandang digital ke depan tuh seperti apa? Ini kan nggak cuma ngaruh sama kegiatan sehari-hari juga. Ini apa yang ada di digitalnya juga pasti kan ada pengaruh politik juga. Ada ngikutin berita terbaru nggak, salah satu stasiun TV swasta mengajukan ini RUU pembatasan penyiaran. Nah, yang seperti itulah. Tapi nggak terlalu baca mendetail sih, cuma tahu kalau misalnya nanti dari kayak fitur-fitur sebuah aplikasi bakal dikurangin supaya di Indonesia itu bakal dihilangin atau dikurangin biar nanti penyiaran di TV gitu kalau nggak salah ntar bisa lebih tidak kena plagiat atau apa gitu Pak. Kurang ngikutin sih Pak, tapi pernah dengar. Udah ada rencana membuat aplikasi apa gitu, Riz? Kalau untuk aku kayaknya lebih fokus ke pembuatan web sih Pak. Jadi ntar pengen nguasain yang namanya full stack development itu untuk pembuatan web di bagian front end sama back end. Jadi pengennya benar-benar fokus di situ. Sama kalau bisa ntar pengen belajar desain buat kedepannya. Mantap. Tiara, mungkin kalau cewek kurang terlalu tertarik dengan politik gitu ya. Mungkin pertanyaannya beda deh. Tiara kuliah apa sekarang? Administrasi bisnis. Memandang perekonomian Indonesia saat ini,
Kalau Tiara memandang Indonesia ke depan tuh kira-kira seperti apa? Dan dengan apa yang Tiara pelajarin sekarang, nanti Tiara pengen kemana sih gitu? Pengen ngasih perubahan kemana? Sebenarnya kalau apa ya, ngambil jurusan administrasi bisnis itu, aku milih itu karena aku nggak tahu mau ke depannya mau gimana. Masa nggak tahu ke depannya mau kerja apa kayak gitu. Makanya ngambilnya administrasi bisnis. Soalnya administrasi bisnis itu prospek kerjanya lebih luas sih, Pak. Soalnya kan kita belajar filsafat belajar, ilmu politik belajar 2 semester. Bahkan ada politik lanjutan juga. Terus belajar psikologi juga belajar. Terus akuntansi, statistik gitu belajar. Jadi maksudnya kalau misalnya bisnis manajemen kan kayak lebih cuman belajarin bisnis kayak gitu, cuman belajarin akun, manajemennya kayak gitu. Tapi kalau administrasi bisnis tuh lebih luas gitu. Jadi masih belum tahu sih Pak ke depannya mau ngapain gitu. Soalnya kan belum penjurusan juga. Nanti ada penjurusan itu lebih ke SDM-nya, maksudnya lebih ngambil SDM atau ngambil bisnis internasional atau ngambil kewirausahaan gitu. Maksudnya masih belum tahu mau gimana. Kalau aku. Nggak apa-apa, tapi nanti mulai dipelajarin ya. Oke, Cerin. Kalau Cerin sepertinya konsisten ke dunia eksak kayaknya ya. Untuk mengambil ke teknik kimia, Rin. Dulu aku juga ini sih, seneng gitu sama teknik kimia gitu. Karena dulu aku nggak jadi kuliah teknik kimia, ceritain dong teknik kimia dan potensi membantu Indonesia di sisi yang mana gitu. Jadi sebenarnya kalau Pak Yasi kan mikirnya kayak dulu Pak Yasi nggak usah kimia gitu ya. Nah sebenarnya salah sih Pak persepsinya itu. Dulu tuh Ceren juga mikirnya, oh teknik kimia itu karena namanya teknik kimia, jadi belajarnya kayak kimia-kimia gitu kan. Nah tapi ternyata setelah terjun langsung di teknik kimianya, itu tuh sama sekali kayak kimia cuma dikit doang. Bener-bener dikit, dan itu lebih banyak ke matematika sama fisikanya. Dan itu bener-bener banyak banget. Dan menurut Ceren gimana ya, teknik kimia sendiri tuh kedepannya bakal prospeknya panjang banget sih, besar banget kalau misalkan urusan kerja gitu. Nah, kayak sekarang aja sekarang anak-anak kayak mudanya Tekim sama Tekim ITS sama Tekim ITB tuh udah kayak buat ini apa namanya organisasi tentang Society of Renewable Energy. Ada itu bisa disingkat SRE. Nah, SRE ini sendiri tuh juga sama UI juga ada kok, Pak. Nah, itu tuh kita ngebahas tentang renewable energy karena kan kedepannya kita nggak mungkin kan pakai energi yang tidak terbarukan kayak gitu. Kalau kadang tuh ada yang bilang gini, Rin, orang yang kuliah di teknik itu biasanya kan orang-orang yang pinter gitu. Nah, tapi akhirnya mereka tuh kerja sama orang-orang di bawah yang dulu kuliahnya manajemen atau sekolah di SMA-nya IPS gitu. Kalau kamu mandang seperti itu gimana? Pak Yosi, bisa diulangin nggak putus-putus tadi soalnya? Oh, sinyalnya yang jelek punya siapa ya? Ya, jadi dulu nih waktu aku SMA gitu sampai mungkin kuliah gitu juga, dan mungkin sekarang juga mulai kerasa sih sebenarnya anak-anak yang lu kuliahnya di bidang teknik gitu, tapi ujung-ujungnya lu akan jadi anak buahnya orang-orang yang kuliahnya manajemen gitu. Kalau kamu dikasih statement seperti itu, gimana menurutmu? Sebenarnya tuh balik lagi sih ke persepsi masing-masing. Kayak misalnya kamu mau masuk teknik tuh karena apa gitu, tujuanmu apa gitu. Kalau misalkan Ceren tuh intinya masuk teknik terus menggapai apa yang dicita-citakan, apa yang ingin dicapai gitu. Nah, mungkin banyak orang yang persepsinya salah sih kayak gitu. Kalau misalkan Ceren tuh juga masuk teknik bukan sekedar pengen jadi petinggi di perusahaan ini tuh nggak kayak gitu, tapi kayak pengen gimana cara ngerubah dari Tekim ini bisa merubah Indonesia gitu menjadi lebih baik juga sih Pak kayak gitu. Oke.
Teman-teman, ini udah cukup panjang. Masih ada satu pertanyaan lagi sih, tapi agak jumping memang nanyanya dari pramuka, dari COVID, dari politik. Nah, tapi ada satu pertanyaan terakhir, jumping banget memang, tapi tolong dijawab dan semoga ini jadi awalan menyambung silaturahmi lagi ya, mungkin sama teman-teman yang lain juga nanti kita buat forum ngobrol kayak gini. Sebenarnya kalau ngobrolnya seperti ini bisa lebih terarah gitu, kita bisa lebih sharing, ya kasih host satu orang nanya, yang satu ngomong tapi yang lain bisa menjelaskan dan yang lain lagi mendengar gitu, bukan asal ngobrol gitu. Semoga nanti kita punya kesempatan sama teman-teman yang lain, nanti saya juga pengen sama teman-teman pramuka yang lain satu session gitu ngobrol, nanti kita cari waktu bareng gitu ya. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir nih, seberapa dekat kalian sama orang tua kalian? Dari Cerin dulu. Dan bagaimana arti orang tua buat kalian? Kalau dari Cerin tuh, menurut Cerin, orang tua itu papa sama mama tuh segalanya sih, Pak. Jadi kayak, menurut Cerin deket banget sama papa sama mama. Karena kayak sekecil apapun, misalkan kayak minta saran atau minta persepsi, itu pasti kayak Cerin selalu konsul. Terus kayak misalkan, apapun gitu, misalkan kayak belajar. Misalkan contohnya aja cara ngontak orang gitu. Kan kayak, sekarang kan berhubung Cerin tuh lagi kayak ada kepanitiaan, segala macem, dan kebetulan banget hubungannya sama orang-orang yang kayak besar di suatu perusahaan, itu Cerin belajar dari mama sama papa buat kayak misalkan komunikasi sama orang tuh yang baik seperti apa sih, kayak gitu, Pak. Jadi menurut Cerin ya, papa mama tuh segalanya banget sih buat Cerin. Pelajaran yang paling kamu ingat sampai saat ini? Pelajaran yang paling Cerin inget itu dulu waktu di tahun lalu sih, kayak waktu apa namanya, mama papa kayak nyaranin Cerin buat berusaha lebih, tapi kayak Cerin waktu itu tiba-tiba kayak nyerah aja gitu. Terus akhirnya ya gitu. Dulu jadi kan Cerin sempat pengen masuk di ini ya, LNG Badak. Nah, terus kayak di situ tuh inget banget sih Cerin karena mikirnya kayak, oh ya udah masuk ITS juga kan, kayak ngapain sih mesti belajar gini. Nah, tapi ternyata alhamdulillahnya tuh lolos sampai interview. Terus kayak di situ interviewnya tuh nggak lolos karena tuh Cerin nggak belajar gitu, padahal udah diingetin gitu suruh belajar. Nah, menurut Cerin dari situ tuh jadi pengalaman banget sih buat kedepannya, kayak jangan pernah nyepelin apa yang orang tua bilang kayak gitu, dan tetap kayak terus berusaha gitu, walaupun ibaratkan kita udah menerima perak, tapi kalau bisa kita menggali emas, kenapa enggak, kayak gitu. Mantap. Abim? Gimana, Bim? Kedekatan sama orang tua, mungkin pesan yang paling diingat lah sampai sekarang itu, sampai kamu mau melakukan sesuatu tuh, ini pesan mama papa gitu. Oke, terima kasih Pak. Tapi ini ya, karena ada ya kayak pepatah Jawa gitu. Kalau misalnya anak laki-laki itu lebih dekat sama ibu, kalau misalnya anak perempuan itu lebih dekat sama ayah. Jadi emang saya tuh lebih dekatnya sama ibu sebenarnya, sama mama ya. Karena istilahnya gini, saya kan suka cerita gitu, suka ngomong. Kalau sama mama ada yang nimpalin gitu. Kalau sama papa kan tuh cenderung cuek dan sebagainya. Tapi kalau untuk masalah kasih sayang, jelas dua-duanya sayang ya kan, dua-duanya sayang. Gini, kalau untuk pesan yang diingat ya dari dua-duanya ini beda soalnya. Kalau dari papa tuh gini, istilahnya gini, waktu sebermasalah pun gua di sekolah gitu ya, sebermasalah apapun gua dimanapun lah istilahnya gitu, dia tetap dukung gitu. Dalam artian gini, kalau misalnya gua berantem sama guru, ya kan, berantem sama guru nih, yang dia bilang cuma gini doang, itu mah emang udah umur lu gitu, emang udah, kalau misalnya lu berantem dan sebagainya mah udah biar emang waktunya gitu, emang waktunya emosinya masih bagus, anak muda dibilang gitu, emosinya masih bagus, masih tertata. Tapi dalam artian saat kamu sudah melakukan sesuatu yang salah dari emosi kita ya kan, itu yang harus diperbaiki sebenarnya, itu yang dari papa ingat banget, selalu ngomong kayak gitu. Jadi itu juga mengajarkan kayak istilahnya kita itu menilai orang selain dari sikap, kepribadian dan lain-lain, itu juga harus dari umur. Kenapa? Karena mungkin ada hormonal tubuh yang istilahnya pada saat umur tertentu lebih tinggi yang mana, Nah itu sebagai dalam artian kalau misalnya dia seperti ini, tandanya dia emang anak yang sehat, gitu. Istilahnya sehat gitu, cerdas gitu.
Nah, itu kita nilai dari umur juga tuh harus diperhitungkan gitu. Udah jangan apa-apa. Kalau dari mama, istilahnya gini, mama cuma pesan satu sih dari dulu tuh, jangan lupa sholat sama ngaji. Kenapa? Tersesat apapun kamu nanti, ya kan, mau kamu jadi istilahnya kasarnya jadi bangsat atau jadi apa, pasti akan kembali lagi kok ke jalur track yang awal itu. Asal kamu kembali lagi sholat, kembali lagi ngaji, pasti balik lagi ke situ. Udah Ya, mama pernah sih gitu. kesesat belum? Udah. Oh, udah. Aku kemarin 2 tahun lalu sejak SMA kelas 3 sampai PPKU kemarin. PPKU itu semester 1 sampai semester 2 di IPB kan namanya PPKU. Aku nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, ya kan? Oh, Nggak jadi sholat, nggak pernah ngaji. Nggak pernah. Di rumah tuh ya kayak cuma wudhu aja gitu. Wudhu terus tidur lagi dalam kamar. Gitu. Sekarang udah nggak gitu. Ya kan? Istilahnya ya, itu pada saat tersesat apapun kita tuh pasti nanti bakal kembali lagi. Gitu. Jadi jangan meremehkan hidayah Tuhan lah istilahnya gitu. mantap. Tiara, gimana Ti sama orang tua, hubungan sama orang tua, terus Tiara kan berarti kan dari SMA kan mulai jauh ya sama orang tua kan? Terus pesan dari mama papa apa yang paling diingat? Orang tua itu kayak rumah sih. Soalnya kan sempat SMA itu 3 tahun pisah sama orang tua gara-gara orang tua di Bontang, Tiara di Tangerang gitu kan. Maksudnya ya apa ya, kalau nggak sama orang tua itu nggak kerasa lagi di rumah gitu. Kayak walaupun maksudnya di Tangerang juga ada rumah gitu kan, cuman nggak kerasa kebersamaannya gitu kalau nggak sama orang tua gitu. Terus kayak pas ulang tahun setelah, maksudnya pas kuliah itu ulang tahun itu pertama kali dirayain sama orang tua. Misalnya setelah SMA 3 tahun itu nggak pernah dirayain bareng-bareng, terus pas pas udah kuliah gitu dirayain bareng-bareng tuh kerasa banget, kayak maksudnya kerasa senangnya gitu loh Pak, kayak ada orang tua gitu kan. Walaupun masa ya ketemu, kalau misalnya orang-orang yang ngerasain ketemu orang tua setiap hari mungkin nggak kerasa spesial itu. Cuman kalau misalnya kayak udah misah gitu, terus ada suatu acara gitu, terus dirayain sama orang-orang yang deket gitu tuh rasanya kayak lebih spesial gitu loh. Kayak waktu itu juga sempat ngobrol sama Cerin. Cerin bilang kayak seneng gitu, maksudnya ulang tahun di rumah gara-gara COVID gini kan dia pulang gitu. Maksudnya bisa dirayain sama keluarga gitu. Jadi kayak emang kalau bagi kita yang sempet jauh dari orang tua, itu kalau pas lagi ketemu sama orang tua tuh kayak berasa ini loh akhirnya beneran di rumah gitu loh, beneran sama keluarga kayak gitu. Pesan apa yang selalu kamu ingat, Ti? Dan mama selalu bilang kayak teman kamu bisa ninggalin kamu, terus kalau kamu punya pasangan, misalnya masih pacaran atau apapun itu bisa ninggalin kamu, semuanya bisa ninggalin kamu, tapi keluarga itu tetap ada di samping kamu gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya ada apa-apa, ceritanya tuh ke orang tua gitu. Soalnya kan kayak kalau misal kamu terpuruk gitu pasti akhirnya orang tua yang bakalan up gitu loh. Soalnya sih Oke. Kalau Faris, gimana Riz? Setelah jauh nih dari orang tua. Kalau menurutku sih Pak, orang tua tuh kayak penting banget sih. Soalnya kayak banyak hal yang orang tua bilang itu sebenarnya walaupun di pikiran kita itu salah, itu sebenarnya banyak maksud baik yang ingin mereka sampaikan. Terus sebenarnya banyak juga kayak hal-hal yang nggak kita tahu tapi orang tua udah tahu, jadi kita dikasih tahu tapi kadang mungkin kita yang ngebandel, ya kita nggak mau nurut, tapi sebenarnya itu banyak hal baik dari yang baru katakan. Baru pernah kemarin waktu kuliah kan, terus udah setahun nggak pulang gitu, terus pas tahun pulang kayak ngelihat rumah tuh kayak sepi banget, kayak tinggal sisa berdua. Terus habis itu udah nggak ada yang bantuin lagi, jadi sama orang tua juga udah mulai belanja terus di rumah juga nggak ada yang bantuin. Jadi pas pulang itu
pulang kayak bisa senang, bisa bantuin orang tua lagi, bisa bareng-bareng orang tua lagi. Pesan yang selalu diingat, Riz, dari orang tua? Pesan-pesan itu apa ya? Ya kalau untuk spesifiknya gimana ya? Pokoknya intinya kalau misalnya yang aku tangkap gimana ya? Jangan banyak pacaran gitu kali. Enggak kayak gitu. Tapi yang Faris tangkap sih kalau misalnya banyak di dunia itu, kalau misalnya ntar restu Allah itu ada di orang tua. Jadi kalau bisa mungkin jangan lawan banget lah kalau bisa. Kalau misalnya memang ada suatu hal yang orang tua ngomong tapi kita nggak setuju, nggak diajak bicara bareng, diajak diskusi bareng biar dapat jalan tengahnya. Jadi nggak sama-sama egois. Jadi bisa saling ngertiin. Ya, kita juga dapat restu dari Allah. Soalnya restunya Allah itu kan ada di orang tua. Oke, keren sekali. Mantap sekali teman-teman. Kalian ternyata udah tambah dewasa setelah sekian tahun nggak ketemu. Izin ini nanti aku share ya. Aku share di YouTube, mungkin aku kasih linknya juga. Banyak obrolan yang siapa tahu ada orang mau dengerin gitu. Ternyata statement-statement yang udah kalian keluarin udah jauh lebih bermakna lah dari sekian tahun saya nggak ketemu sama kalian gitu. Oke, sukses selalu buat kalian. Salam buat orang tua kalian. Semoga ya kita ada kesempatan lagi untuk bisa ketemu bareng. Oke ya, makasih sekali waktunya. Setelah ini kita close dan silahkan melanjutkan aktivitas berikutnya. Sekali lagi sukses buat kita semua ya. Oke ya, see you. Assalamualaikum. Oke, thank you Pak Yo. Thank you, Pak Yo. Waalaikumsalam. Ya. Makasih Pak Yo.